Rakean atau Raden Sanjaya berhasil menguasai keraton Galuh hanya dalam tempo waktu 1 malam. Tapi tujuan utama pribadinya hanyalah pembalasan dendam kepada Purbasora tanpa mau mengganggu keluarga keraton Galuh lainnya. Mahaprabu Sanjaya juga tahu jika tulang punggung Purbasora dalam merebut tahta di Galuh adalah pasukan Indraprahasta. Jadi menurut dirinya, Indraprahastalah sumber petaka yang menimpa ayahnya. Kala itu, Sang Wirata yang saat ini menjadi raja di Indraprahasta adalah salah satu senapati pasukan gabungan Purbasora. Maka segeralah Raden Sanjaya mengerahkan pasukannya menyerbu Indraprahasta yang belum mengetahui bila Galuh saat itu telah dikuasai Sanjaya. Untuk menjaga keadaan Galuh yang baru saja ditaklukkannya, dititipkan kepada Mahapatih Anggada bersama pasukan kemaharajaan Sunda Sembawanya. Penyergapan pasukan gabungan Sanjaya yang datang tiba-tiba itu sungguh mengagetkan pihak Indraprahasta. Di atas langit ada langit. Sekalipun pasukan Bayangkara Indraprahasta gagah berani yang dikenal kehebatannya sejak zaman Tarumanagara, namun akhirnya harus binasa luluh lantak bersama keratonnya, dibabat habis oleh pasukan gabungan Sanjaya yang sangat beringas untuk membumi hanguskan Indraprahasta. Sang Wirata, raja ke-14 Indraprahasta, bersama para pembesar kerajaan Indraprahasta pun gugur menerima pembalasan tak kenal ampun dari Sanjaya. Hanya sebagian kecil saja keluarga keraton yang bisa melarikan diri ke hutan Gunung Ciremai saat itu. Bekas kawasan Indraprahasta oleh Sanjaya diserahkan kepada Adipati Kosala, Raja Wanagiri, yaitu menantu Sang Padma Hariwangsa atau suami Putri Gangga Kirana. Sejak inilah kerajaan Wanagiri menggantikan Indraprahasta sebagai negara bagian kemaharajaan Galuh. Ketika Sang Purbasora tewas oleh Sanjaya, ayahandanya yaitu Dang Hyang Guru Sempakwaja selaku Batara penguasa Galunggung sudah berusia 103 tahun. Jadi jika saat Purbasora berusia 73 tahun berhasil merebut tahta dari Sena, sampai saat tewas di usia 80 tahun, maka ia bertahta di Galuh selama 7 tahun. Berarti sejak Sena ayahnya Sanjaya tersingkir dari Galuh tahun 716 Masehi, tahta Galuh baru berhasil direbut kembali oleh Sanjaya sekitar tahun 723 Masehi. Namun nampaknya Sanjaya berhasil menaklukkan Galuh dan menghancurkan Indraprahasta bukan untuk menguasai atau menduduki tahta kerajaannya. Motifnya hanya balas dendam semata kepada Purbasora dan kepada Sang Padma Hariwangsa. Hanya Sang Padma Hariwangsa di Indraprahasta saat itu sudah digantikan oleh putranya yaitu Sang Wirata selaku raja ke-14. Setelah berhasil membumi hanguskan Indraprahasta,
pasukan Sanjaya kembali ke Pakuan. Kemudian Raden Sanjaya mengutus Mahapati Sunda untuk menemui Dang Hyang Guru Sempakwaja, ingin memohon restu agar adiknya Purbasora, yaitu Sang Demunawan atau Demuna Warman, dijadikan Maharaja Galuh. Namun permintaan Sanjaya ini ditolak dengan halus, karena dalam hatinya Sang Resi Guru khawatir ini hanya siasat untuk membinasakan Demunawan. Di samping itu, dirinya menyaksikan perjuangan ayahnya, yaitu Reti Kandayun, menjadikan Galuh sebagai kemaharajaan Mahardika atau yang merdeka dan damai sejahtera. Dirinya tidak rela bila Raja Galuh jadi bawahan Sanjaya yang telah membunuh Purbasora selaku uak tirinya. Dang Hyang Guru Sempakwaja mengamanatkan melalui utusan Sanjaya bahwa dirinya akan mengakui keunggulan Sanjaya apabila Sanjaya telah dapat menaklukkan raja-raja sekitar Kalingga di Jawa Tengah. Sanjaya harus bisa mengaji diri, karena raja-raja bawahan Galuh pun ada yang belum ditaklukkan, yaitu Tritunggal yang selama ini selalu melindungi kawasan Galunggung yang terdiri dari satu Sang Pandawa atau Sang Wiragati Raja Kuningan, yaitu mertua Sang Demunawan. Yang kedua Sang Wulan Raja Kajoran. Yang ketiga Sang Tumanggal Raja Kalanggara Balamoha sekitar Linggawangi, Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Mendengar penuturan utusannya, Raden Sanjaya yang selalu haus denting peperangan dan rindu dentangan senjata serta selalu mabuk kemenangan, terpancing dengan perkataan Dang Hyang Guru Sempakwaja. Langsung saja ia membawa pasukannya untuk menyerbu Saunggalah di Kuningan tanpa perhitungan yang matang. Ternyata begitu masuk wilayah Kuningan, pasukan Sanjaya telah disambut oleh pasukan Tritunggal Pandawa Wulan Tumanggal. Akhirnya pasukan Sanjaya pun seketika terdesak sehingga mundur kembali, bahkan terus dikejar-kejar pasukan Tritunggal itu sampai ke perbatasan Galuh. Merasa dirinya telah dikalahkan oleh Tritunggal dalam pertempuran di Kuningan, maka Sanjaya pun harus menerima siapa saja yang diputuskan menjadi Maharaja Galuh yang baru. Dan ternyata Batara Dang Hyang Guru Sempakwaja menunjuk Pangeran Permana di Kusuma yang telah berusia 43 tahun atau tercatat di dalam Wangsakerta kelahiran tahun 683 Masehi. Ia adalah putra Patih Wijaya Kusuma atau cucu Purbasora. Sedangkan untuk menjaga kepentingan dirinya di Galuh, Sanjaya pun menunjuk putranya bernama Raden Tamperan Barmawijaya menjadi Mahapatihnya sekaligus Duta Sunda di Karangkamulyan yang dilengkapi pasukan pengawal kemaharajaan Sunda. Baru setelah itu Sanjaya pun kembali ke Pakuan bersama sisa pasukannya. Tak berapa lama di Pakuan, Sanjaya pun pergi berkunjung ke bumi Mataram. Namun ternyata dengan membawa pasukan gabungan Sunda, bumi Mataram dan Sambara, rakyat Sanjaya ini ingin membuktikan kekuasaannya
kepada Dang Hyang Guru Sempakwaja, yaitu dengan menyerang tiba-tiba dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur pada tahun 724 Masehi. Setelah itu, Sanjaya pun kembali ke Pakuan. Namun, dari bumi Mataram pasukannya sengaja melewati jalur Kuningan untuk menyerang wilayah perbatasan yang dulu menjadi kekuasaan Tri Tunggal Sang Pandawa Wulan Tumanggal. Tapi bukan untuk menundukkan dan menguasai kerajaannya, melainkan hanya keinginan pribadi untuk menebus kekalahannya dulu.